Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu pengembangan kurikulum dan kepada teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan seperti biasa. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada video kali ini kami kelompok 10 akan membicarakan tentang pengelolaan kurikulum. Sebelum memulai diskusi kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian pengelolaan kurikulum terpusat atau sentralisasi dan karakteristik sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, pengertian pengelolaan kurikulum terpusat atau sentralisasi. Menurut Onesimus, sentralisasi adalah penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berlangsung secara terpusat, di mana semua urusan, tanggung jawab, dan kewenangan dilaksanakan oleh badan-badan pemerintahan tingkat pusat. Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat, di mana daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut undang-undang. Menurut ekonomi, manajemen sentralisasi adalah memusatkan semua wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di suatu puncak pada sebuah struktur organisasi. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem ini di mana sebuah kebijakan atau keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat, sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama. Selanjutnya, karakteristik sentralisasi dan desentralisasi. Yang pertama, penyerahan wewenang untuk melaksanakan fungsi pemerintahan tertentu dari pemerintah pusat kepada daerah otonom. Yang kedua, penerima wewenang adalah daerah otonom. Yang ketiga, wewenang yang mengurus adalah wewenang untuk menetapkan norma hukum yang bersifat individual. Materi selanjutnya yaitu tentang kekuatan dan kelemahan sentralisasi yang akan dipaparkan oleh Saudari Nadia Hasna. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Ruby. Saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan pengelolaan kurikulum sentralisasi atau sentralistik. Nah, menurut Sukma Dinata pada tahun 2007, adapun kelebihan dari pengelolaan kurikulum sentralisasi atau sentralistik adalah yang pertama, kurikulum diseragamkan untuk seluruh daerah dan sekolah sehingga dapat dikembangkan standar kemampuan dan tingkat pencapaian yang bersifat nasional. Dan yang kedua, karena kurikulum seragam lebih mudah dalam pengendalian atau pengawasan dan evaluasinya. Dan yang ketiga, pembina para pelaksana kurikulum lebih mudah karena pengetahuan dan keterampilan yang dituntut untuk melaksanakannya hampir sama. Dan yang keempat, penyediaan media dan sumber belajar lebih mudah karena jenisnya sama untuk setiap daerah dan satuan pendidikannya. Dan yang terakhir atau yang kelima, memungkinkan diadakannya penilaian hasil belajar
yang bersifat nasional karena rancangan kurikulum dan sasaran belajarnya sama untuk seluruh dan satuan pendidikannya. Nah, setelah kita mengetahui kelebihan dari pengelolaan kurikulum sentralisasi, adapun kelemahannya dari pengelolaan kurikulum sentralisasi yaitu ada dua. Yang pertama, wilayah yang cukup luas memiliki keragaman kondisi, kebutuhan, dan tingkat kemajuan yang menjadikannya lemah untuk pengelolaan kurikulum sentralisasi. Dan yang kedua yaitu karena pemahaman dan penguasaan kurikulum nasional oleh para pelaksana pengelolaan kurikulum di seluruh wilayah tanah air atau Indonesia ini membutuhkan waktu yang relatif lebih lama. Nah, itu menjadikan kelemahan dari kurikulum sentralisasi. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai pembahasan kelebihan dan kekurangan pengelolaan kurikulum sentralisasi. Kurangnya mohon maaf dan terima kasih. Materi selanjutnya yaitu pengertian desentralisasi dan faktor pendukung penerapan yang akan dipaparkan oleh Saudari Munirah Safitri. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munirah Safitri. Saya dari kelompok 10 mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu desentralisasi. Nah, secara etimologis, istilah desentralisasi ini berasal dari bahasa Latin yaitu de dan centrum. De artinya lepas dan centrum berarti pusat, sehingga bisa diartikan melepaskan dari pusat. Nah, sementara dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa desentralisasi itu merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian pengertian desentralisasi pendidikan menurut Hurst bahwa desentralisasi ini merupakan proses penyerahan fungsi-fungsi tertentu dari sekelompok kecil pembuat kebijakan kepada kelompok kecil pemegang kekuasaan. Nah, definisi Hurst ini telah menggambarkan dengan jelas proses penyerahan fungsi-fungsi pemerintahan yang kemudian diberikan kepada pemerintah daerah. Nah, kemudian menurut Chow, desentralisasi ini merupakan konsep pendelegasian kekuasaan kepada pemerintah daerah dengan tujuan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Kemudian ada pengertian desentralisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, pengertian desentralisasi menurut Hogwarts dalam Hasbullah tahun 2010, desentralisasi adalah sebagai pengakuan atau penyerahan wewenang oleh badan-badan umum yang lebih rendah untuk secara mandiri dan berdasarkan pertimbangan kepentingan sendiri, mengambil keputusan, pengaturan pemerintah, serta struktur wewenang yang terjadi dari hal itu. Nah, kesimpulan dari beberapa pengertian desentralisasi yang sudah saya sebutkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah suatu proses di mana suatu lembaga yang lebih rendah kedudukannya menerima pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan segala tugas pelaksanaan pendidikan, termasuk pemanfaatan segala fasilitas yang ada, serta penyusunan kebijakan dan pembiayaan. Nah, sekian materi yang saya sampaikan.
saya kembalikan kepada moderator. Pada materi yang terakhir, yaitu kekuatan dan kelemahan desentralisasi pendidikan, yang akan dijelaskan oleh Saudara Sadam. Kepadanya disilakan. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembahasan dari pemateri selanjutnya mengenai kekuatan dan kelemahan desentralisasi pendidikan. Ya, dari beberapa pengalaman dari negara lain mengenai penerapan desentralisasi pendidikan, bahwa di sini ada beberapa hal yang dapat kita rasakan akibat mengenai kegagalan desentralisasi pendidikan ini. Pertama adalah masa transisi dari sistem sentralisasi ke desentralisasi memungkinkan terjadinya perubahan secara gradual ataupun sedikit demi sedikit ya, dan kemudian tidak memadai serta jadwal pelaksanaan yang tergesa-gesa. Kemudian kurang jelasnya pembatasan rinci kewenangan antara pemerintahan pusat, provinsi, dan juga pemerintahan daerah. Kemudian yang ketiga, kemampuan keuangan daerah yang terbatas. Adapun yang keempat, sumber daya manusia yang belum memadai gitu kan. Kemudian yang kelimanya, kapasitas manajemen daerah yang belum memadai. Adapun yang keenam, restrukturisasi ya kelembagaan daerah yang belum matang. Kemudian pemerintahan pusat secara psikologis kurang siap untuk kehilangan otoritasnya. Nah, berdasarkan pengalaman, pelaksanaan desentralisasi yang tidak matang juga melahirkan beberapa problematitas yang dapat kita rasakan. Nah, diantaranya meningkatkan kesenjangan anggaran pendidikan antara daerah, kemudian sekolah, individu ataupun warga masyarakatnya. Nah, kemudian yang kedua, keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan masyarakat. Kemudian menjadikan jumlah anggaran belanja sekolah dan menurun dari waktu sebelumnya, sehingga akan menurunkan motivasi dan kreativitas tenaga kependidikan di sekolah untuk melakukan pembaruan. Kemudian yang ketiganya, biaya administrasi di sekolah meningkat karena prioritas anggaran dialokasikan untuk menutup biaya administrasi dan sisanya baru didistribusikan ke sekolah. Yang keempatnya, kebijakan pemerintahan daerah yang tidak memprioritaskan pendidikan secara kumulatif berpotensi akan menurunkan mutu dan kualitas dari pendidikan itu. Nah, selanjutnya, penggunaan otoritas masyarakat yang belum tentu memahami sepenuhnya permasalahan dan pengelolaan pendidikan yang pada akhirnya akan menurunkan mutu pendidikan. Keenamnya, kesenjangan sumber daya pendidikan yang tajam dikarenakan perbedaan potensi daerah, kemudian mengakibatkan kesenjangan mutu pendidikan serta melahirkan kecemburuan sosial. Dan yang terakhir, terjadinya pemindahan pengelolaan pendidikan dari pusat ke daerah yang sehingga menyebabkan kurang adanya pemahaman terhadap desentralisasi ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi demi materi telah kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.